Halo guys, kembali lagi bersama saya Yeni Ika di podcast EMO, Edukasi dan Motivasi. Podcast kita kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia itu salah satu mahasiswa Uniro yang berhasil menerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Oke, langsung saja kita sambut Kak Laila. Halo guys. Halo Kak Laila. Halo Kak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk pertama kali kita kenalan dulu ya Kak. Coba perkenalan sama teman-teman semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Lailatul Musada, biasa dipanggil Laila. Saya ini mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sekarang sedang duduk di bangku semester 6. Wah, semester tua ya Kak, sedang Iya. disibuk-sibukkan sama tugas ya. Ya lagi tumpuk-numpuknya Iya, tugas Kak, nih, iya. Kak. Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Di sini podcast kita kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Apa sih beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu? Nanti akan ada dijelaskan jenis-jenisnya dan tips and trik bagaimana kita bisa berhasil lolos beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Untuk yang pertama itu apa sih Kak beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu? Oke, jadi beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini adalah beasiswa dari Pertamina, PT Pertamina Persero yang diberikan langsung kepada PT Pertamina Foundation, yang mana dengan tujuan yakni mencari sebuah mahasiswa-mahasiswi atau anak-anak muda yang berprestasi dari bidang akademik atau non-akademik, yang mana kan mereka yang aktif dan peduli akan lingkungan dan juga organisasi yang ia ikuti, seperti itu. Untuk jenisnya itu apa saja ya Kak? Untuk beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini? Oke, jenisnya ini memang terbagi menjadi 4. Banyak ya Kak ya? Iya. Untuk yang pertama ini adalah beasiswa reguler. Apa? Yaitu beasiswa untuk mahasiswa S1 yang memiliki prestasi non-akademik atau akademik ya, di lingkup wilayah Aceh sampai dengan Papua. Jadi hanya di lingkup itu saja. Nah, yang kedua ini ada beasiswa vokasi yang mana ditujukan untuk mahasiswa D3 atau D4 yang sedang menjalankan pendidikan keahlian atau terapan. Nah, untuk yang ketiga ini ada beasiswa afirmasi. Untuk beasiswa afirmasi sendiri ini adalah beasiswa yang berada di wilayah operasional PT Pertamina Persero. Nah, yang terakhir ini ada beasiswa khusus daerah tertentu, seperti pada judulnya ini kan khusus. Jadi yang mana ini dikhususkan untuk dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang di wilayah tapal batas atau 3T, seperti itu. Untuk 3T itu apa saja ya Kak? 3T itu terdepan, terluas, dan tertinggal. Wah, banyak ya Kak ya, ada 4 ya. Iya. Untuk Kak Lela sendiri itu masuk golongan yang mana? Untuk saya ini mendapatkan beasiswa jenis afirmasi, Kak. Karena apa? Cukup tahu saja karena di wilayah Kabupaten Tuban ini melakukan daerah Operasi dari operasional dari PT Pertamina Persero ya. Jadinya itu di Kabupaten Tuban ini ada 2 partner yang bisa mendaftar PT Pertamina Foundation ini, yaitu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dan Universitas Sunan Bonang Tuban. Kalau selain dari 2 universitas itu, apakah boleh ikut atau bagaimana? Tergantung Kak, tergantung dia partnernya atau enggak gitu. Apa sih syaratnya, terus siapa yang boleh ikut mendaftar ini Pertamina Sobat Bumi ini siapa saja dan apa syaratnya itu apa saja Kak? Oke. Yang paling penting adalah warga negara Indonesia Iya, ya. iya pasti Kak itu Kak. Nah, terus setelah itu tuh mahasiswa atau universitas yang memang mitra dari
PT Pertamina Iya. Foundation seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat lainnya yakni seperti biasa mengumpulkan berkas-berkas yang nanti dibutuhkan seperti data-data mahasiswa itu sendiri, mahasiswa dari keluarga itu sendiri, dan ada juga minimal IPK ya Kak pasti. Nah, minimal IPK-nya ini ada 3,0. Pasti mudah ya Kak Iya, untuk mudah lah. Mudah mahasiswa ya. Uniro gitu loh. Iya, iya. Nah, itu sangat Pintar-pintar kok mudah. mahasiswa Uniro itu. Iya. Nah, itu minimal adalah 3,0. Nah, selain itu ada juga persyaratan yang harus dipenuhi itu yakni membuat sebuah eh, tulisan kreatif atau karya tulis ilmiah seperti itu dan bisa dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya seperti itu. Berarti itu ditentukan dari Pertaminanya atau bebas dari kakak kreativitas dari itu apa yang daftar itu? Enggak kan dari setiap tahunnya kan relatif berbeda-beda ya Oh Kak. iya, Jadi iya. sudah ditentukan dari panitianya sana. Jadi kalau dari saya dulu misalkan nih temanya kan global warming gitu Iya. kan. Pada tahun yang selanjutnya nih ada tentang lingkungan dan nanti akan tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya kan berbeda-beda. Jadi tergantung dari sananya itu seperti Oh, berarti apa. sudah ditentukan ya Kak ya? Ya setelah itu ada juga nih Kak persyaratan yang menjadi pendukung nih. Apa tuh Kak? Nah, untuk pendukungnya ini ada kayak sertifikat-sertifikat prestasi akademik atau non akademik. Ada juga TOEFL 500 minimal 500 poin seperti itu dan lain-lain sebagainya. Ini juga nanti tergantung sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia PT Pertamina Foundation ini Kak. Untuk yang apa itu? Tes TOEFL itu wajib atau memang mungkin kalau ya kalau sudah punya kalau sudah ikut dan punya nanti bisa ditampilkan hasilnya atau memang harus ikut gitu. Waktu Kak Laila mendaftar. Jadi waktu saya dulu kan udah ada TOEFL ya Kak. Iya. TOEFL ini baru tahun yang Oh, kemarin. berarti itu kebijakan baru. Iya, kebijakan Oh, iya. baru. Jadi itu kayak relatif berbeda-beda Kak. Kalau dulu saya cuma dicantumkan sertifikat yang bisa mendukung Iya, iya. kita seperti itu. Terus eh, untuk yang tahun ini kan ada TOEFL nih Kak. Iya. Sebenarnya itu wajib tapi nggak wajib-wajib banget gitu loh Kak. Misalkan kayak sebagai diri kita itu kayak pendukung kita gitu loh. Kalau untuk kita bersaing ke banyak orang seperti Ya, itu. biar ada kesempatan lebih besar buat lolos gitu ya Kak ya. Iya Kak. Nah, ini misalkan nih Kak, kalau dari tahun share ya Kak, kalau Iya, iya. dari tahun yang lalu itu misalkan dulu tuh nggak ada tes FGD ya Kak. FGD. Iya. Apa Kak itu? FGD itu forum group discussion kan dulu tuh nggak ada kan ya. Terus yang Dulu tahun itu sebelum angkatannya Kakak atau angkatannya Kakak? dulu itu waktu angkatan 8 berarti sebelum saya ya. Belum. Nah, sebelum saya itu nggak ada itu, jadi cuma ada tes interview gitu aja. Nah, pas ada saya, maksudnya Iya. pas angkatan Tahun saya iya. itu ada FGD. Nah, terus yang angkatan yang baru Iya. ada pengumuman kemarin ini adalah angkatan 10. Nah, angkatan 10 itu ada kebijakan baru yaitu harus menyertakan tes TOEFL dengan minimal skor 500 seperti itu. Untuk apa sih FGG itu tuh kayak gimana Kak? Maksudnya tuh seperti apa gitu tata cara pelaksanaannya itu kayak gimana? Untuk FGD sendiri nanti akan diberikan dari pihak sana karena itu kan tes ya Kak. Jadi tesnya yang malah FGD itu tes yang paling akhir loh Kak yang menentukan kita. Jadi kayak gimana akan lolos atau enggak itu kan tes terakhir Itu kita. tuh berarti Gitu. tuh berbentuk tulis secara tulis atau kayak tulisan gitu kayak ya apa seperti interview gitu atau kayak gimana FGG itu? Eh, Bisa dibilang seperti interview tapi lebih bedanya karena kita itu mendiskusikan sebuah masalah atau gampangannya masalah ya Kak. Iya. Nah, mendiskusikan sebuah tema yang nanti diberikan kepada pihak sana. Nah, kita itu dibagi menjadi satu kelompok. Nanti kita akan diberikan sebuah masalah yang akan kita pecahkan. Itu kita dibagi menjadi dua pro dan kontra. Oh berarti kayak semacam debat ya? Ya, kata lainnya debat lah.
Eh, apa sih kak yang membuat kakak kok aku mau deh daftar, mau ikut itu apa? Motivasi apa yang kayak apa sih motivasi dari kakak kok mau ikut mendaftar beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu? Oke, kalau ini kita pasti berbicara tentang personality kita masing-masing ya, Kak. Nah, sebagai mahasiswa sendiri pastinya banyak kan finansial yang perlu kita capai. Iya. Kan sebagai mahasiswa juga butuh biaya yang Iya, banyak, kuliah mulai itu dari memang print atau biaya, lain iya. sebagainya, belum lagi biaya UKT dan lain sebagainya. Pasti banyak banget kan. Nah, dari situ dulu pengalaman saya itu saya kan kuliah sambil kerja ya kak, kerja part time. Jadi eh, kerja pulang kuliah kerja sampai jam 9, habis itu kerja lagi di kafe sampai jam 12 malam, bahkan sampai dengan jam 1 atau jam 2 gitu dulu saya kerja. Seperti itu. Nah, setelah itu saya sangat tertarik dengan beasiswa ini karena apa? Saya menyadari bahwa tubuh saya tidak kuat kalau saya menerapkan sistem seperti itu, kayak bekerja di luar dari Kekuatan kemampuan iya. kita. Jadi seperti itu. Jadi saya waktu itu kayak hanya modal yakin dan berani mencoba di Kalau beasiswa. apa ya, informasi yang saya kayak kakak dapat dari mana kok bisa tahu ada informasi apa pembukaan beasiswa gitu dari mana? Dari teman atau dari dosen atau dari mana? Oke, jadi yang pertama itu pastinya dosen kan menge-share ya Kak, Iya, karena iya. kita kan eh, partnernya pasti di-share sama prodi. Waktu itu saya juga tahu dari program studi, waktu itu ada menge-share pengalaman saya nih Kak ya. Waktu Iya, itu iya, saya iya. tuh prodi itu menge-share mahasiswa-mahasiswa yang terpilih menjadi Yang lolos gitu ya kak. yang lolos di beasiswa Pertamina Foundation Iya. ini. Nah, waktu itu saya lihat tuh ada 10 nama di situ itu mungkin angkatan ke 7 atau 8 gitu ya Kak. Itu angkatan ke situ. Dan itu ada 10 orang. Awalnya memang saya kayak biasa aja gitu Kak. Maksudnya sudah overthinking dari awal gitu Iya, kan wajar ya Kak. iya bisa nggak sih Overthinking. masuk gitu ya? Iya, karena dari awal itu saya sudah tahu satu mahasiswa yang kakak tingkat kita yang Iya. aku ketahui emang orangnya emang cerdas Bentar, gitu, iya. emang dalam kalangan bukan yang biasa-biasa aja Iya. seperti saya gitu, enggak yang cerdas gitu. Terus saya dulu tuh mikirnya kayak nggak mungkin lah gitu. Iya, Terus pastinya kayak ya, ya pasti yang lolos anak-anak pintar gitu ya kak ya. iya, dulu pernah mikir seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu, kayak keadaan yang menuntut kita untuk ayolah bangkit gitu lah. Ayolah berani mencoba. Yang penting mencoba dulu lah. Dan Yang selalu berbelakangan ya kak ya. iya seperti itu. Apa sih kak pengalaman yang kakak dapat dari ikut beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu apa saja pengalamannya? Kan Untuk pastinya itu banyak ya aktivitas dari apa Sobat Bumi beasiswa Pertamina Sobat Bumi kan banyak banget ya mestinya kegiatan ada apa itu pasti lah itu pengalamannya itu apa? banyak banget Kak. Beneran. Setelah saya terjun nih ya, setelah saya dinyatakan lolos nih Kak, saya menjadi bagian dari Sobat Bumi. Itu kayak rasanya bener-bener bukan kayak kita tuh hanya semata-mata untuk biaya yang diberikan gitu aja kak, tapi kita tuh di dalamnya itu diberikan sebuah pengalaman yang luar biasa kak. Misal dari yang 1 tahun yang telah saya jalani ini kayak ya Iya. pasti ada sebuah tugas-tugas yang harus peduli akan lingkungan, peduli akan masyarakat, peduli akan pendidikan anak, seperti itu pasti diberikan seperti itu dan kita akan diberikan tugas yang kita itu bukan sebagai materi saja kak, tapi kita itu diterjunkan langsung ke Lingkungannya ya. lingkungannya. Jadi banyak banget pengalaman yang saya dapat yang sebelumnya saya itu dengan lingkungan, misalkan kita nih sebagai lingkungan ya kita hanya menikmati saja. Namun setelah saya terjun di Sobat Bumi ini saya kayak tahu gimana saya harus peduli dengan lingkungan, bagaimana saya harus mencintai lingkungan dan bagaimana saya untuk melindungi lingkungan tersebut dan mendorong orang-orang lain juga untuk peduli akan lingkungan seperti itu. Untuk apa ya mulai kakak apa ya diterima itu kapan terus sampai kapan itu ada nggak batas kayak waktunya itu kontraknya itulah kalau dikatakan kontrak itu kayak dari kapan sampai kapan gitu kak. Oke, untuk penerimaannya ini pasti ada kontrak 2 tahun nih Kak.
Nah, pasti ada 2 tahun atau 4 semester. Iya. Nah, untuk aku sendiri itu mulai dari semester 4, 5, 6, dan 7. Jadi hanya sampai ke semester 7. Nah, untuk memperpanjangnya ini bisa sebenarnya tergantung diri kita ini seperti apa dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan Pertamina Foundation sendiri. Kalau mau memperpanjang itu berarti mulai lagi dari awal gitu atau kayak memperpanjang atau cuma atau kita ikut lagi tes-tes gitu atau kayak gimana? Ya, seperti memulai dari awal gitu Kak. Tapi kan kalau kita logika nih Kak, seperti saya kan sudah tidak mungkin lagi. Karena Iya. apa? Udah Untuk semester tua ya? ya untuk mendaftar sendiri kan ada ketentuannya nih Kak. Iya. Untuk semester minimal kan semester 2. Selain Iya. itu kan belum boleh. Misalkan semester 1 nih, itu kan belum boleh. Nah, untuk maksimalnya sendiri ini adalah semester 6. Jadi setelah itu kan nggak bisa. Sudah nggak bisa daftar lagi seperti itu. Apa sih kak yang ada nggak perubahan dari setelah kakak mengikuti beasiswa itu dampak dari itu aktivitas kegiatan yang ada di seperti sebelum itu ada nggak kak? Untuk perubahannya tuh sangat banyak ya Kak. Misalkan nih yang dulunya pusing akan baik biaya UKT Iya iya. kuliah, akan biaya lain-lainnya. Sekarang alhamdulillahnya sudah tidak memikirkan itu karena udah ditanggung oleh Pertamina juga. Terus habis itu kita juga bisa lebih fokus kuliah, bisa lebih enjoy untuk kuliah sungguh-sungguh gitu Kak. Iya Karena iya. apa? Kan Nggak kita kepikiran kerja ya kak ya? kalau kerja kalau masih bisa ya oke Iya. lah gitu. Nah, untuk sekarang ini kan misalkan kita kan keterima nih Kak, jadi kita kayak nggak bisa santai-santai cuma oh saya ini kan dibiayain nih, masa saya Iya. kuliah harus seperti ini. Jadi lebih energik dalam Kayak ada dorongan gitu ya kak ya? lebih menarik diri kita ini untuk Iya. lebih semangat lagi belajar. Oh, saya harus semangat nih karena saya sudah dibantuin dari sana nih kayak gitu. Kalau itu gimana ya kakak apa ya membagi waktunya antara kan pasti sibuk ya ikut kayak biasanya kan nanti pasti ada acara-acara lah itu kayak gimana sih kak kakak membagi waktu antara kuliah terus acara dan kalaupun nanti ada kerja kan pasti ada bagian kerja itu kayak gimana kakak mengatasi membagi waktunya itu kayak gimana? Oke. Dari awal memang kita harus pinter-pinternya memanage waktu kita Iya. ya. Nah, dari awal kan mungkin kalau saya kan alhamdulillahnya nih eh, setiap ada tugas-tugas dari sana nih ya. Setiap ada tugas pasti ada kan. Iya. Nah, itu kan pasti tumpukan nih kayak tugas dari sana dari beasiswa, terus tugas-tugas kita sekolah, belum lagi kerja dan lain Iya sebagainya itu. tuntutan kerja ya kak ya. Iya, kita kan memang kita kan setiap ada tugas itu kan satu tim nih Kak. Iya. Satu tim dari Uniro sendiri, misalkan dari 12 anak itu. Nah, itu kita itu setiap ada tugas dari sana itu enggak semata-mata memberikan tugas terus harus hari ini itu enggak. Pasti dikasih jangka waktu sekian sampai sekian dan dari situ juga kita itu kayak dari tim kita nih dari tim kita itu kita eh, memanage waktu kita masing-masing kan pasti beda prodi dan Iya. beda masuk kuliahnya, beda juga acara-acaranya Iya. seperti itu. Jadi kita Hambatan ya kak. menentukan, iya, jadi kita itu menentukannya sesuai dengan tim kita itu bisanya kapan seperti itu. Jadi eh, kayak menurut aku nih kalau mengganggu jam kuliah itu sama sekali enggak karena bener-bener waktu kita free banget nih Kak. Jadi dipilih waktu-waktu tertentu seperti itu. Wow. Sangat menarik ya teman-teman cerita dari Kak Laila ini dia yang dari awal kuliah itu sibuk kerja sampai tengah malam terusan Kak Laila ini anak rantau apa asli Tuban? Saya ini anak rantau ya Kak. Dulu pas masih kerja nih Kak. Iya. Dulu waktu semester 1 sampai semester 3 itu anak rantau. Saya ngekos di tepat di depan Uniro ini. Saya kuliah sambil kerja. Tapi sekarang sudah nggak Tapi ngekos sekarang lagi. sudah Iya. dari rumah berangkat dari rumah ya Kak Iya ya. Kak. Gitu ya teman-teman ya sangat memotivasi sekali cerita dari Kak Laila. Dari yang kakaknya itu semester 1 sampai semester 3 kerja, kuliah sampai tengah malam. Terus apa bisa membagi waktu itu juga merupakan yang apa ya?
Untuk kita bisa membagi waktu itu sangat-sangat bagus dan alhamdulillah Kak Laila juga bisa akhirnya keterima ikut Iya. beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Untuk tips dan triknya buat teman-teman itu apa saja Kak? Biar bisa lolos dan juga biar bisa apa ya membagi waktu dengan baik misal kalau kita tuh lolos gitu. Oke, untuk teman-teman, untuk yang nantinya ingin mendaftar beasiswa seperti saya, kunci yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berani mencoba. Karena apa? Eh, dari pandangan saya, dari apa yang saya lihat, itu 7 dari 10 mahasiswa atau siswa atau siswi dan lain sebagainya yang mendapatkan beasiswa itu mereka yang aktif, mereka yang berani mencoba, bukan mereka yang hanya pintar di bangku sekolah atau bangku kuliahnya saja. Berarti nggak menentukan kayak IPK-nya bagus berarti keterima gitu enggak ya Kak ya? Iya, sebenarnya IPK itu kan ada ketentuannya nih Kak, Iya. yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi kadang kan ada nih orangnya, orang yang IPK-nya tinggi tapi dia tuh kayak sudah, Ya udah kayak kuliah aja gitu, iya, nggak aktif dalam kegiatan kampus iya, ya Kak ya? seperti itu. Jadi pinter-pinternya kalian harus mencari sebuah peluang. Banyak beasiswa di luar sana, banyak beasiswa yang akan menunggu kalian kalau kalian berani mencoba. Pokoknya itu kuncinya berani mencoba dan jangan putus asa, terus semangat ya Kak ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Laila sudah menyempatkan waktunya buat datang ke podcast Emo. Untuk teman-teman, semoga podcast kita kali ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus semangat dan jangan putus asa. Kita itu harus bisa berani mencoba bahwa tidak ada yang gagal. Pokoknya itu niat dan jangan menyerah dulu lah gitu, jangan putus asa dulu. Baik, saya kira podcast kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di podcast Emo episode berikutnya. Dadah, bye. Dadah.